Assalamualaikum. Halo listeners, dimanapun kalian berada. Nah, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini balik lagi bareng aku, Syifa Waliana Rohmah, di podcast Jurnal Keajaiban. Di episode pertama ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan menceritakan pengalamannya mengenai perjalanan yang panjang hingga bisa menjadi bagian dari keluarga mahasiswa Universitas Indonesia. Dan tentunya di dalamnya itu terdapat kisah yang menarik. Wah, kedengarannya sangat seru ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pengalaman dari Teh Azka Dianti Putri. Halo, namaku Azka Dianti yang akan bercerita pada podcast kali ini. Aku yakin kamu pasti pernah merasakan momen yang akan aku ceritakan, yaitu momen di mana segala pilihan seakan membingungkan dan langkah kaki seakan berat untuk melangkah. Yaps, aku akan bercerita tentang takdirnya yang luar biasa yang membawaku ke jurusan BK UPI ini. Disclaimer, aku ini berasal dari Madrasah Aliyah ya teman-teman. Nah, singkat cerita, aku ini sejak kecil dikenal sebagai anak yang memiliki bakat IPA. Baik itu pernah mengikuti lomba matematika, fisika, dan lain sebagainya. Karenanya, tentu pada saat kelas 12, aku berencana masuk ke jurusan sains. Alhamdulillah, aku pada saat itu masuk peringkat senam PTN. Alhasil tentu aku bisa mengikuti senam PTN di sekolahku. Saat itu aku sangat senang hingga buru-buru membuka laptop untuk mendaftar jurusan sains yang aku inginkan. Tetapi ternyata kendala itu tetap ada ya teman-teman, seperti lagu Tulus. Akunku ternyata belum diverifikasi, padahal seingatku aku sudah melakukan verifikasi. Sementara verifikasi akun menjadi salah satu syarat untuk bisa mengikuti senam PTN selain peringkat sekolah pada saat itu. Alhasil, aku bingung seketika dan ingin menangis saat itu juga. Tetapi alhamdulillah, temanku datang untuk membantuku dan dia meyakinkanku bahwa aku bisa mengikuti senam PTN ini. Kita pun langsung melakukan verifikasi akun saat itu juga dan mencoba masuk ke dalam akunku. Nah, apakah kalian bisa menebak apa yang terjadi? Amazing, ternyata aku bisa mendaftar senam PTN. Aku pun langsung mendaftarkan diri untuk masuk jurusan pendidikan fisika dan memasukkan beberapa berkas. Keesokan harinya, aku kembali melengkapi berkas dan mengeceknya satu persatu. Tetapi entah mengapa, perasaanku mengatakan aku harus memikirkan ini baik-baik, sehingga aku tidak melakukan submit hari itu juga. Keesokan harinya, aku mencoba membuka akunku kembali untuk submit dan tentu saja untuk mendapatkan kartu resmi peserta senam PTN. Tetapi lagi-lagi takdir berkata lain, akunku tiba-tiba saja tidak bisa masuk ke dalam kolom pendaftaran senam PTN. Saat itu juga tumpah langsung air mataku karena merasa tidak punya daya apa-apa, sedangkan segala harapan seakan ada di pundakku saat itu. Temanku pun bertanya, mengapa lagi? Aku pun menceritakan kronologis kejadian. Temanku pun memberi saran agar aku menelepon call center LTMPT pada saat itu. Aku pun menelepon call center LTMPT dan berkonsultasi terkait permasalahan yang aku alami. Pada awalnya aku berhusnuzon bahwa aku yakin aku tetap bisa mendaftar senam PTN. Ya, karena aku telah berhasil berkali-kali masuk dan dapat mengakses pendaftaran senam PTN. Ya, tetapi lagi-lagi takdir berkata lain, teman-teman. Call center itu dengan entengnya mengatakan memang tidak bisa ya dik, karena sudah syaratnya bagi yang mengikuti senam PTN itu harus telah melakukan verifikasi akun dan masuk ke peringkat di sekolahnya. Adapun terkait adik yang bisa daftar senam PTN kemarin, itu hanya kekeliruan website ya, karena memang terkadang websitenya seperti itu. Mohon maaf adik, ya adik bisa mencoba jalur SBMPTN. Nah, setelah call center itu mengatakan demikian, tentu saja ya tumpah ruah kembali air mataku saat itu juga. Ditambah dengan teringat harapan orang tua agar aku bisa lolos senam PTN. Nah, singkat cerita, setelah aku melewati masa terberat untuk bisa menerima bahwa aku tidak bisa mendaftar senam PTN yang dimana sangat aku perjuangkan dan harapkan,
Aku terus berusaha belajar untuk bisa lolos SBMPTN. Meskipun sebenarnya aku sangat pesimis mengikuti SBMPTN karena merasa tertinggal jauh dari teman-teman yang bersekolah di SMA. Belum lagi keraguan dalam memilih jurusan terus mendominasi hari-hariku saat itu. Aku sampai tak mengerti atas apa yang salah atas usaha dan doaku saat itu. Padahal setiap hari aku selalu berusaha dan berdoa serta salat istikharah untuk memantapkan keraguan itu. Tetapi ya begitu, sampai dengan kurang lebih 1 bulan sebelum jadwal pendaftaran UTBK SBMPTN, keraguan dan rasa pesimis itu masih terus mendominasi. 2 minggu sebelum pendaftaran SBMPTN, aku pun berada hampir di titik putus asa karena rasa pesimis dan keraguan itu masih terus ada. Bahkan aku sampai tidak mengerti lagi harus melakukan apa. Meskipun aku tetap percaya bahwa takdir dan kuasa Allah selalu baik dan seringnya tak bisa dikira bagaimana caranya datang kepada kita. Dan ternyata benar, keajaiban Tuhan, sang penulis skenario terbaik hidup kita itu ada. Karena tiba-tiba saja pandemi COVID-19 itu datang. Di mana berkat adanya pandemi, aku dan teman-teman memiliki lebih banyak waktu untuk belajar dan berpikir ulang atas jurusan yang dipilih. Karena waktu 2 bulan untuk benar-benar berpikir dan belajar sangat aku butuhkan saat itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Tahu kebutuhan hambanya, memberikan kesempatan waktu selama 2 bulan itu tanpa aku pinta. Bahkan ketika saat ini dipikir-pikir kembali, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memberi space waktu 2 bulan itu, kecuali Tuhan yang memang apapun bisa dilakukannya. Bahkan sesuatu yang mungkin terasa mustahil untuk kita. Berkat keajaiban pertolongannya itu, aku menjadi memiliki rasa optimis untuk mengikuti UTBK SBMPTN dan memiliki keteguhan hati untuk memilih jurusan yang aku pilih, yaitu BK. Dan ya, seperti yang kita tahu, ketika suatu hal memang ditakdirkan untuk kita, maka jalan menuju takdir itu akan dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dipermudah Tuhan. Begitu juga dengan jalanku ketika mengikuti UTBK SBMPTN saat itu. Ketika waktu UTBK sebentar lagi akan tiba, meskipun belum seluruh materi dikuasai, aku yakin telah mengusahakan seoptimal mungkin usaha dan doa ini. Alhamdulillah, sebelum UTBK itu berlangsung, banyak doa dari orang tua, sanak saudara, dan teman-teman. Bahkan ada satu doa yang sangat indah yang salah satu teman titip agar aku selalu bacakan saat proses UTBK, yaitu Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain abadan. Yang artinya, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata. Dari doa yang sangat indah ini, aku pribadi menjadi lebih bisa bertawakal karena doa ini sangat indah, mengindikasikan bahwa tidak ada sesuatu usaha pun yang bisa aku lakukan tanpa bantuan Tuhan gitu, walaupun itu hanya sekejap mata gitu. Alhamdulillah, UTBK berjalan dengan lancar dan entah mengapa, meskipun aku tidak yakin seluruh soal bisa aku kerjakan dengan benar, aku sangat senang telah bisa menyelesaikan UTBK ini dengan optimal, hingga rasa senang itu menular lewat diriku yang mengungkapkan rasa terima kasih pada saat pulang kepada setiap satpam, yang dimana sangat jarang aku melakukan hal itu. Nah, kurang lebih 2 minggu kemudian pengumuman SBMPTN datang. Tentu aku sangat gugup dan takut untuk melihat hasil SBMPTN ini. Dan alhamdulillah diriku lolos SBMPTN BKUP. Setelah melalui proses yang sangat panjang untuk bisa sampai pada titik ini, segala prasangka buruk kepada Tuhan yang sebelumnya ada seolah sirna, dan pemahaman akan indahnya, keajaiban, dan takdir terbaik Tuhan membuatku tak bisa berkata-kata. Sehingga aku berharap kamu yang mendengarkan bisa terus memiliki harapan, karena keajaiban Tuhan selalu tak bisa terkira. Aku pun sadar bahwa kita sebagai manusia kerap kali ingin mengatur segala hal dalam hidup kita, padahal tidak ada yang lebih mengenal diri kita dan skenario terbaik untuk hidup kita, melainkan Tuhan yang Maha Esa, sebaik-baik pencipta skenario semesta.
Wah, Masya Allah ya pengalaman dari THK tadi, yang mana seorang siswi aliyah dengan segudang prestasi, tapi Allah memberikannya ujian dengan hambatan untuk masuk SN. Dan ternyata Allah itu punya rencana lain yang mungkin ingin menguji THK agar berusaha lebih keras lagi nih dalam hal ini. Nah, ketika THK sedang berusaha dengan sekuat tenaga, keajaiban itu pun datang. Allah memberikannya hadiah lewat jalur lain nih untuk THK. Nah, alhamdulillah ya, kita dapat kesempatan buat dengerin pengalaman dari THK. Semoga pengalaman dari THK ini bisa menginspirasi kita dan menambah rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada listener semua yang sudah setia mendengarkan podcast Jurnal Keajaiban sampai selesai. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum.